Wow, pertanyaan yang menusuk, menohok dan tanpa diduga. Ya ampun, ulalala. Sore ini saya bersama Bung Valentino Jebret. Bro Valen, gimana Liverpool? Wow, pertanyaan yang menusuk, menohok dan tanpa diduga. Ya ampun, ulalala. Karena nanya Mas Menteri, saya tetap semangat Mas Menteri. Semangat. Masih optimis tembus 4 besar Premier League? Realistis Mas Menteri. Realistis paling maksimal mungkin di nomor 4. Ya, tapi masih tetap optimis ya? Masih tetap optimis, saya juga siap mendukung sampai kapanpun. Soalnya teman saya, Dr. Tirta juga penggemar The Reds, Liverpool lagi merana nih. Kita cuma bisa kasih semangat supaya bisa bangkit sesuai slogannya, You'll never walk alone. Terima kasih Mas Menteri, saya juga kemarin makan bareng sama si Cipeng itu ya, sama Dr. Tirta juga kemarin. Aduh, makan juga rasanya udah kurang terlalu enak karena kita itu dibully semua sama para follower kita. Nyebelin ya? Iya, nyebelin. Tapi kemarin, ya, for your information, pas saat F1 Powerboat saya lagi test drive, itu yang bawa pembalapnya namanya Matthew, juga dari Liverpool. Penggemar Liverpool, tapi dia masih tetap semangat. Betul. Jadi jangan pernah kandas semangat kita. Terima kasih Mas Menteri. You'll never walk alone. Yes, terima kasih. YNWA. When you walk through the storm, up your head and high, and don't be afraid of the dark. Sometimes you are sad, but you will never walk alone. Thank you Mas Menteri. Oke, bicara soal bola, Indonesia kan sekarang sedang berjuang di Piala Asia U20 dan next akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Gimana prediksi Bung Jebret? Piala Asia U20 kemarin ceritanya kan ada cerita banyak Mas Menteri, dan juga ada beberapa pemain yang emang belum bisa join tapi mereka siap join pada saat di World Cup nanti. Jadi saya pikir Sinteyong akan berusaha maksimal di tengah keterbatasan, katanya kemarin juga lapangan dan sebagainya, tapi saya pikir para pemain kita bisa maksimal. Hopefully di Piala Asia mereka bisa meraih kemenangan untuk bukan juara sih ya, tapi at least mereka harus do their best untuk bisa meraih kemenangan ataupun membuat kejutan-kejutan. Dan Piala Dunia dengan kans yang berat, tapi kalau mereka sebagai tuan rumah yakin lepas dan one of the biggest supporters kalau untuk timnas junior itu Indonesia sama Brazil. Jadi mudah-mudahan kekuatan penonton dan doa dari semua masyarakat Indonesia itu tidak boleh diremehkan. Doa itu kan tidak terlihat tapi terasa dukungan. Jadi kalau komentator gitu kayak sampas lu, mari kita berdoa bangsa Indonesia, pastikan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang baik, itu membawa pengaruh. Itu saya percaya Mas Menteri, karena waktu saya bawain itu juga saya mengadaptasi beliau almarhum itu, dan ternyata saya bawain tahun 2013, kemudian U18 waktu itu, kemarin di Olimpiade 3 kali bisa jadi juara saat orang menganggap underdog. Doa itu kuat sekali. Keren banget. Nah, mungkin Bro Jebret bingung, kami di Kemenparekraf concern sekali terhadap sepak bola karena sebetulnya event-event sports tourism ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam masa kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Kira-kira dari kedua event tersebut siap jadi host lagi? Siap Mas Menteri. Karena saya dengar sebelum-sebelumnya mau break dulu. Saya siap jadi host lagi untuk acara Mas Menteri. Ya, tadi saya belum selesai Mas Menteri. Karena sport tourism Mas Menteri, dulu saya udah pernah buat namanya Jebret Stadion. Jadi saya keliling 10 stadion di 10 kota, tapi di situ saya juga membuat konten tentang landmarknya, tentang kulinerinya, tentang UMKM-nya, baru tentang sepak bolanya. Jadi emang bisa dikombin Mas Menteri. Nah ini kan industri media ini di bawah kami di Kemenparekraf, dan Jebret TV ini merupakan sebuah transformasi dari host yang merupakan juga konten kreator, sekarang memiliki usaha sendiri, menjadi entrepreneur. Ini transformasinya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Berawal dari, saya pikir ketika kita memang masih bekerja dengan salah satu stasiun TV, anytime kita bisa mundur atau kita memang tidak di hire lagi. Dan ketika ada platform yang memberikan kemudahan kita semua sebagai owner dari IP maupun dari ide-ide kreativitas kita yang mungkin tidak terlalu mudah untuk masuk di televisi, membuat saya waktu itu dalam keadaan kepepet Mas Menteri, minjem uang untuk berangkat ke Prancis untuk nonton Euro, tapi kemudian pulang dengan penonton yang hanya 14 viewers, 17 viewers, tapi saya kemudian ada ide lagi keliling Indonesia yang tadi saya bilang,
kulinerinya juga, wisatanya juga, sepak bolanya juga. Ternyata di situ saya mulai naik viewersnya dan juga subscribersnya. Nah dari situ saya pikir bahwa wah, ide kreativitas saya kan agak liar nih, mending saya bikin dalam platform yang saya miliki sendiri gitu. Baru habis itu saya cari partner, baru kemudian mulai create untuk cari support sana sini, jadi deh Jebret Media TV. Alhamdulillah. Udah berapa lapangan kerja diciptakan nih? Sekarang yang tetap sama kita ada sekitar, nggak banyak Mas Menteri, tapi ya bersyukur setelah saya pikir-pikir lumayan juga ya. Saya aja udah nggak jadi komentator, padahal ada 25 lah yang tetap. Yang di follower saya juga beberapa kita ajak untuk berkontribusi jadi tim grafis dan lain sebagainya. Kalau di total sama talent ya 50-60 ada Mas. Wow, dalam waktu yang singkat ini Jebret Media TV ini sudah 50-60 yang menjadi Bagian dari karyawan bagian dan menjadi penghidupan bagi mereka ya. Ya, dan emang saya juga sebenarnya mengundang Mas Menteri gitu. Jadi kesempatan kali ini kita harus tukar konten Mas Menteri. Oke. Jadi nanti Mas Menteri juga mau ya main ke Jebret Mau Media banget, TV. mau banget. Tolong diundang karena ini adalah bagian daripada ekonomi kreatif yang Iya Mas Menteri. kita ingin sampai. Terakhir, Iya, susah. minta tipsnya kepada para pelaku ekonomi kreatif khususnya konten kreator. Bagaimana caranya bikin konten yang hits banget, yang selalu seru banget dan membuat heboh? Tips kalau dari saya memberikan sharing aja ya Mas Menteri. Yang pertama, be authentic. Memang kita harus memperhatikan market, tapi kalau itu bukan authenticity dari kita, itu tidak akan real. Saya menggunakan gaya otentik saya. Kemudian juga yang kedua adalah kreatif. Ada yang bilang saya tipikalnya bukan orang kreatif, tapi basically ternyata ketika kita dikejar sama anjing, makin deket lari kita makin cepat, makin bisa ngumpet. Artinya basically kita orang yang kreatif, tinggal mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu. Yang ketiga, kalau konten kreator menurut saya konsisten. Jadi jangan karena viewernya cuma 5, 10 kita berhenti, besok ganti lagi, besok ganti lagi. Do it berulang kali, tinggal apa yang harus kita rubah kita ulang lagi. Gaya banget ya Menteri. Tapi keren banget, berarti pertama adalah otentik, kedua kreatif dan istiqomah atau konsisten. Terima kasih, saya doakan Jebret Media TV terus naik valuasinya. Amin. Semakin banyak investor datang dan suatu saat bisa go public. Ya, amin. Dan lebih banyak menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin, Mas Menteri. Dan menjadi usaha yang sukses dan membanggakan. Amin Mas Menteri. Ini proposal saya langsung saya kasih. Aduh. Terima kasih Bung Valentino. Thank you, Jebret Media TV. Ini kejutan ini.